Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dinda Bestari dalam program Portal Bicara. Portal Bicara kali ini spesial sekali karena kita tidak sedang ada di studio MJTV, kita sedang berada di kampus Unima dan akan membahas tentang kewirausahaan. Dan saya sudah ditemani oleh Bapak Mulato Santoso MSc selaku Ketua PPK dan Kaprodi dari Manajemen. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Oke Pak, sebelum kita membahas tentang PPK itu tadi, Bapak selaku ketuanya ya, saya pengen nanya dulu ini Pak, kalau dari program studi manajemen ini tergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu bagaimana sih Pak cara dari kampus untuk merangkul teman-teman ini supaya memiliki jiwa kewirausahaan? Oke, baik, tentunya yang pertama kita masukkan ke dalam kurikulum kita ya kalau di manajemen itu. Jadi kewirausahaan ini kita masukkan ke dalam kurikulum. Artinya di situ ada mata kuliah yang membahas tentang kewirausahaan, misalkan kewirausahaan, kemudian startup bisnis, kemudian praktek kewirausahaan. Selain itu ada juga nanti kita masukkan juga ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis tadi, itu untuk kewirausahaan itu sendiri. Jadi memang ketika mahasiswa memutuskan untuk berkuliah di Unima, penanaman karakter kewirausahaan itu sudah dari awal Pak? Iya, itu sudah masuk ke dalam, bahkan di Unima sendiri masuk ke dalam pola ilmiah pokok. Jadi itu semacam karakter yang harus ditanamkan dan kemudian harus diinternalisasi oleh seluruh mahasiswa, bahkan nggak hanya mahasiswa Mbak. Jadi seluruh karyawan kita juga harus bekerja dengan spirit entrepreneurship tadi, kewirausahaan itu sendiri, di mana ada karakter yang kreatif, inovatif, mandiri. Kita PIP-nya tadi adalah Islamic Entrepreneurship, jadi punya karakter wirausaha yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam gitu. Tetap berpegang teguh di tagline-nya dari Unima ya Pak, unggul dan Islami. Unggul dan Islami, betul Mbak. Kemudian peranan dari Fakultas Manajemen sendiri untuk mengembangkan teman-teman yang memang punya bakat wirausaha itu dukungannya seperti apa Pak? Kita yang pertama, kita kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada wadah ya, wadah namanya Komunitas Mahasiswa Entrepreneur, KOMED. Jadi itu mahasiswa-mahasiswa yang punya passion, yang punya kecintaan, kesukaan, pengen berjadi wirausaha, mereka dikumpulkan dalam wadah tersebut. Kemudian kita juga ini mengusulkan ke Dikti untuk mengajukan program pengembangan PPK tadi ya, program pengembangan kewirausahaan. Jadi mahasiswa kita wadahi di sana, gitu Mbak. Kalau untuk program pengembangan kewirausahaan itu sendiri, kegiatan yang kadang sering dilakukan itu seperti apa sih Pak? Kegiatan ini meliputi yang pertama penanaman mindset ya, mindset wirausaha. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan. Kemudian juga ada magang, kemudian ada juga expo. Jadi expo itu pameran hasil dia berwirausaha tersebut. Gitu. Jadi dipamerkan di dalam. Kalau dulu sewaktu masih bukan online ya, kita expo itu di acara-acara bazar gitu, seminar-seminar gitu. Tapi karena kita sekarang online ya expo-nya secara online. Berarti banyak dukungan yang diberikan ya Pak dari kampus untuk teman-teman yang mau berwirausaha. Dukungannya sudah ada, fasilitasnya ada. Ini minatnya dari teman-teman mahasiswa untuk berwirausaha itu sebesar apa sih Pak? Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen itu sangat besar Mbak. Jadi lebih dari 40% mahasiswa itu kalau di survei itu ingin menjadi seorang wirausaha. Kemudian ketika ada seminar-seminar mereka juga ikut aktif. Termasuk ketika kita melakukan program pengembangan kewirausahaan ini banyak yang mendaftar, yang kemudian menjadi tenan, menjadi binaan kita untuk dikembangkan lagi, untuk siap untuk menjadi wirausaha. Gitu. Penanaman karakter wirausaha itu Pak, apakah hanya ada di Fakultas Manajemen atau bisa di yang lain juga Pak, jurusan-jurusan? Itu di semua di universitas Mbak. Jadi kalau tadi pola ilmiah pokok tadi ada di level universitas. Jadi itu semua lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi semua fakultas itu harus menginternalisasi itu. Sehingga juga
mata kuliah kewirausahaan itu nggak hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di PGSD ada, di teknik ada, semua ada kewirausahaan. Yang intinya di situ adalah mindset pola pikir kewirausahaannya. Jadi tidak harus lulus menjadi seorang bisnismen, tapi misalkan jadi guru, itu juga punya jiwa wirausaha. Misalkan kreatif, pantang menyerah, itu kan itu tidak hanya di wirausaha. Kalau guru yang kreatif, pantang menyerah, kerja keras, berorientasi prestasi, kan nanti dia akan sukses di dalam karirnya. Gitu. Karena di tempat kerja pun, dimanapun tempatnya, kita harus tetap selalu meningkatkan kompetensi diri ya Pak? Nggak cuma jadi wirausaha aja. Ini kalau perkembangan kewirausahaan di Unima seperti apa Pak? Perkembangannya cukup bagus, jadi pertama dari antusias mahasiswa itu sendiri, kemudian juga dari prestasi-prestasi yang dilakukan, kemudian juga dari fasilitas yang diberikan oleh universitas. Jadi kalau prestasi kita beberapa mahasiswa ya, itu kemarin ada 5 kelompok ya, kita lolos KIBM ya, kompetisi bisnis Indonesia itu, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia itu kita untuk perguruan tinggi Muhammadiyah kita itu tertinggi di Indonesia. Jadi kita yang paling banyak meloloskan di program tersebut. Ya itu. Kemudian kita juga tadi sudah menyiapkan inkubator bisnis tadi untuk mahasiswa. Kemudian juga kita banyak yang lolos program kreativitas mahasiswa untuk program kewirausahaan itu sendiri. Selama mendampingi ya Pak, membimbing, memberikan pengarahan kepada mahasiswa untuk berwirausaha, tolok ukur biasanya dari universitas bisa melihat bahwa oh ini mahasiswanya sudah bisa dilepas dan belum, itu seperti apa Pak? Yang di inkubator tadi ya Mbak. Ya indikatornya adalah seperti kita menginkubasi baby di dalam inkubator itu, kalau dia bisa mandiri, artinya sudah sehat, sudah bisa dikeluarkan dari inkubator misalnya. Itu ya kalau dari bisnis itu ya kemampuan dia dalam berbisnis itu. Jadi dilihat dari arus kas. Jadi pendapatannya bagaimana? Apakah sudah stabil dari hari ke hari, dari bulan ke bulan gitu. Kemudian pasar-pasarnya sudah luas apa belum? Sehingga itu nanti sudah laba istilahnya gitu. Nanti kalau dilepas itu nanti kira-kira sudah bisa berjalan sendiri gitu. Jadi dari kalau indikator seperti itu, oh ini sudah siap untuk dilepas dari inkubator itu. Oke, berarti dari kampus masih akan terus mendampingi dari teman-teman supaya nanti mempersiapkan sudah siap bekerja dan dilepas gitu ya Pak? Iya, siap mendirikan bisnis, menjalankan bisnis. Oke, Pak ini menyinggung tentang PPK ini Pak. Itu PPK itu wadah yang seperti apa Pak? Jadi itu wadah untuk mengembangkan kewirausahaan bagi mahasiswa FEB. Jadi itu tadi memberikan semacam pelatihan dan pendampingan tadi yang itu seperti juga inkubator bisnis tapi di fakultas gitu Mbak. Nanti secara lebih jauh akan dijelaskan oleh Ibu Fakiatur Maria MSI. Oke, kita akan masih ngobrol lagi tentang PPK ya Pak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Portal Bicara. Masih di Portal Bicara dan kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Fakiatul Maria MSI sebagai anggota dari tim PPK ini ya. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Dinda. Ibu, saya ingin menanyakan, mencari informasi, mengulik ini tentang PPK, Program Pengembangan Kewirausahaan dari Unima. Itu programnya tentang apa aja dan wadahnya seperti apa sih Bu? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Jadi PPK itu adalah sebuah, kalau singkatannya itu Program Pengembangan Kewirausahaan. Jadi itu adalah sebuah program hibah pengabdian masyarakat dari Kementerian Ristek dulu untuk kampus-kampus. Jadi tujuannya memang untuk mengembangkan kewirausahaan di kampus. Jadi kalau di Unima itu ada 2, jadi PPK di Fakultas Teknik dan ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk yang ini itu dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi sudah berlangsung dari tahun 2019. 2019. Ya. Sebelum pandemi berarti. Sebelum pandemi ya, betul sekali. Jadi untuk tahun ini PPK masuk tahun ketiga pelaksanaannya, seperti itu Mbak. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan di PPK itu apa aja Bu? Oh, ada banyak sekali kegiatannya. Jadi ada kegiatan pelatihan. Jadi sebenarnya sebelum kita merancang itu kan kegiatannya perencanaannya dilakukan setiap tahunnya. Karena dengan anggota yang berbeda tergantung dari kebutuhan masing-masing
kalau istilahnya kami tenan gitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki usaha yang dibina di situ. Jadi tergantung dari kebutuhan tenan pada tahun itu gitu. Jadi misalnya ada kegiatan mentoring, tergantung dari mereka sebenarnya butuh apa sih, butuh mentor seperti apa, dengan expertise seperti apa. Jadi nanti kami mencoba memfasilitasi itu. Misalnya mereka butuh untuk digital marketing, jadi nanti kami akan mengundang mentor yang memang expert di bidang itu gitu. Kemudian ada magang, kegiatan magang juga ke perusahaan-perusahaan. Jadi tujuannya supaya tenan-tenan itu tahu praktik di dunia usaha yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi bisa belajar langsung di lapangan. Itu beberapa contoh kegiatannya, Mbak. Kalau dalam kurun waktu 1 tahun, Bu, biasanya ada berapa kali pelatihan sih? Macam-macam. Biasanya kami setiap bulannya itu ada kegiatan. Oh, sebulan sekali? Iya, setiap sebulan sekali. Biasa sebulan sekali ya? Iya. Itu berarti dalam kurun waktu 1 tahun ada bisa sampai 12 kali pelatihan? Iya, sekitar segitu. Apa sih Bu biasanya yang dirasakan sama teman-teman atau mahasiswa itu yang sulit ketika mereka melakukan usaha sehingga membinanya ini dari kampus harus benar-benar didampingi gitu? Oke, misalnya kalau, Bu, saya itu misalnya mau memasarkan produk saya, tapi saya nggak tahu nih caranya gimana menggunakan misalnya media sosial, pengoptimalan penggunaannya seperti apa, seperti itu. Kemudian Bu, ini saya ada yang paling sering biasanya adalah saya ada masalah terkait dengan dana untuk pengembangan usaha. Iya, seperti itu. Karena kebanyakan kan mereka masih mahasiswa dengan pendanaan yang terbatas seperti itu, makanya diberikan selain tadi kegiatan-kegiatan juga ada bantuan dana bergulir bagi usaha mahasiswa tersebut, seperti itu. Supaya mereka tetap bertahan ya? Iya, betul sekali. Jadi dibandingkan dengan meminjam misalnya di tempat lain yang mungkin ada bunganya yang mungkin memberatkan, bisa ke PPK gitu. Kemudian Bu, ini dari 2019 sampai sekarang sudah ada berapa tenan yang terbentuk? Kalau dari 2019 itu rata-rata, jadi rata-rata setiap tahunnya itu kalau dari ketentuannya memang kami harus merekrut minimal 20 tenan. Ya. Nah, jadi tetapi setiap tahunnya karena memang banyak tinggi demo, jadi lebih dari 20. Ya, jadi tahun 2019 itu ada 20. Kemudian tahun 2019 20 tenan, 2020 itu ada sekitar lebih dari 24 atau 23 seperti itu. Nah, kalau untuk tahun ini ada 20 tenan. Ya, dengan berbagai usaha yang jenisnya berbeda-beda. Nah, berbagai usaha yang berbeda-beda. Ini kalau dari penggolongannya gitu, Bu, apakah ada klasifikasinya masing-masing sehingga pembinaannya berbeda atau dipukul sama rata? Kalau untuk tenannya itu digolongkan tergantung dari jenis usahanya masing-masing, karena memang setiap usaha itu kan karakternya berbeda-beda, sehingga perlu untuk dilakukan pembinaan yang berbeda-beda juga. Jadi ada yang tenan itu memiliki usaha jasa, kemudian ada juga tenan yang memiliki usaha handmade, jadi dia buat sendiri produknya, produk yang akan dijual. Ada juga tenan yang dropshipper, jadi dia beli untuk kemudian dijual kembali tanpa ada proses produksi di tempatnya, seperti itu. Jadi itu memang treatmentnya berbeda-beda, makanya digolongkan untuk kemudian nanti berada di bawah masing-masing mentor. Jadi anggota tim PPK kan, yang ini membawahi tim yang jasa, yang ini tim yang dropshipper, yang ini yang tim handmade, seperti itu. Jadi biar fokus di masing-masing jenis temanya, seperti itu, Mbak. Kalau sekarang ini jumlah anggota dari tim PPK ada berapa, Bu? Untuk tim PPK dari awal sampai sekarang ada 3 orang. Saya, kemudian ada Pak Mulato Santosa, kemudian ada Bu Nia Kurniati Bahtiar. Tapi mendampingi selalu ya teman-teman yang sedang merintis usaha. Benar sekali, dari awal tahun 2019 sampai sekarang kami bertiga yang mendampingi tenan-tenan tersebut. Ini kebanyakan teman-teman mahasiswa ini kalau membuka usaha di bidang apa, Bu? Di bidang fashion ada, jadi macam-macam sebenarnya. Fashion ada, di bidang jasa juga ada. Kemarin ada yang voice over seperti itu, ada yang di kuliner juga ada, seperti itu. Merata jumlahnya, jadi jenisnya bermacam-macam.
Kalau pandemi ini nih Bu, setelah tadi kan awal 2019, sebelum pandemi berarti? Iya, Sebelum pandemi, tidak lama kemudian ada pandemi. Benar. Kalau membahas tentang usaha, kewirausahaan, pasti menjadi sektor yang terdampak betul sangat sekali. besar ya. Iya. Ini kemudian bagaimana pendampingannya Bu? Pendampingannya tentu ada ini penyesuaian. Jadi yang mungkin sebelumnya kegiatannya lebih banyak di offline, itu kan sebenarnya lebih efektif gitu kan. Nah, kami harus melakukan penyesuaian. Nah, beberapa kali dicoba untuk kegiatan yang memang bisa dilakukan online, kami lakukan secara online. Tetapi kalau misalnya itu harus offline, berarti memang harus ada tambahan ini, protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Misalnya sebelum kegiatan, kami minta untuk tenan-tenan itu melakukan tes genos terlebih dahulu gitu. Kemudian pada saat kegiatan harus masker harus digunakan, kemudian hand sanitizer dan juga cuci tangan, pokoknya protokol kesehatannya ya? Harus tetap dijalankan. Kegiatan terakhir yang dilaksanakan bersama dengan teman-teman tenan apa Bu? Kegiatannya itu kemarin ada mentoring dengan mentor dari eksternal. Ya, jadi kemarin itu sesuai request, jadi dari anak-anak itu mereka ada permasalahan dengan usahanya. Kemudian mentor yang kami undang itu ada 3, ada dari alumni tenan yang tahun sebelumnya. Nah, jadi karena yang usahanya sudah mapan kan kami luluskan tenan tersebut. Nah, kemarin dia sudah jadi mentor untuk tenan yang angkatan 2021. Kemudian ada dari alumni Fakultas Ekonomi juga. Nah, itu juga jadi mentor eksternal. Kemudian yang satu ada dari mentor eksternal, namanya itu Desamain. Iya, jadi itu salah satu usaha startup yang ada di Surakarta. Jadi dia menjadi mentor untuk tenan-tenan yang ada di PPK tersebut. Dari mahasiswa yang sudah lulus jadi alumni, tetap menggandeng yang ada di Unima ya? Iya, betul sekali. Ini tadi ngobrol dengan Pak Mulato sudah, dengan Ibu juga sudah. Kita akan lebih asik kalau mendengar keluh kesah ini dari teman-teman selaku pelaku usahanya ya Bu. Iya, betul. Nanti saya akan ngobrol dengan Bu Nia. Iya, betul sekali. Jadi yang lebih akan bercerita lebih detail lagi terkait dengan itu. Oke, itu tadi pemirsa. Jadi kita akan masih mengobrol tentang kewirausahaan bersama dengan Bu Nia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Portal Bicara. Kembali lagi di program Portal Bicara dan saya sudah bersama dengan ada Bu Nia di sini. Iya, halo Mbak Dinda. Halo Ibu. Tadi kita dari dalam ruangan, sekarang kita sama jalan-jalan. Benar sekali. Oke, kita tadi menyinggung tentang PPK sudah. Dukungan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga sudah. Iya, benar. Ini saya pengen tahu ini keluh kesah teman-teman yang tergabung, apalagi kalau membahas tentang pandemi, pasti teman-teman yang berwirausaha itu terdampak. Ini ada cerita-cerita tersendiri nggak? Banyak banget malah ya, saya jadi bingung milih yang mana. Jadi saya kebetulan itu punya beberapa usaha bareng mahasiswa. Gitu. Jadi selain PPK ini kami juga punya usaha bareng. Oke, berarti juga kecimpung di dunia wirausaha sendiri ya? Jadi tidak hanya teori sebenarnya, kan sama praktis juga seperti itu. Nah, kemarin itu banyak banget ya usaha-usaha mahasiswa itu yang awalnya normal aja gitu kan. Selama pandemi ini nggak ada masalah, sebelum pandemi nggak ada masalah. Setelah pandemi banyak juga yang akhirnya menghentikan. Jadi itu membuat kami kayak membuka mata lagi, ini kita harus gimana nih, membuka peluang apa lagi nih supaya bisa survive gitu kan. Jadi ya teman-teman itu sebenarnya kemarin banyak diskusi juga karena satu, mereka kekurangan dana seperti tadi yang dikatakan sebelumnya ya. Nah, apalagi di masa pandemi daya beli turun. Akhirnya mahasiswa juga konsumennya juga menurun. Jadi challenge seperti itu sebenarnya yang muncul. Akibatnya banyak juga akhirnya ya tutup. Seperti ini kan, di kampus ini nggak ada mahasiswa yang kuliah seperti biasa. Akhirnya yang biasanya usaha-usaha ini yang buka, akhirnya semuanya pada tutup. Mahasiswa yang awalnya buka usaha beberapa di sini pun akhirnya kami membawanya keluar. Karena kalau memang kami nggak bawa keluar ya agak susah mereka. Nah, biasanya mahasiswa yang berjualan di sini sebutannya
tenan ya? Iya benar. Tenan-tenan mahasiswa ini ada berapa Mbak yang bisa jualan di kampus? Nah, kalau yang kan kami ada kampus 1, kampus 2 ya. Iya. Di kampus 1 itu sudah fokus untuk komunitas mahasiswa wirausaha itu udah punya tempatnya sendiri. Kalau di sini ada beberapa yang fokus ke makanan. Sedangkan fokus yang ke lainnya selain makanan itu rata-rata mereka bawanya keluar kampus. Oke. Karena mereka memang pasarnya lebih masar yang lebih luas ya Iya. daripada kalau kampus kan memang cuma kita-kita yang ada di sini seperti itu. Jadi ada sekitar 3 kalau yang di sini. Yang di kampus 1 itu lumayan banyak karena satu tempat gede terus mereka di situ kan. Nah, kalau yang di luar kampus yang lumayan. Ini kalau dari teman-teman tenan sendiri, tadi juga diceritakan kalau dari kampus memberikan dukungan selain ada pembinaan, Benar sekali. terus ada semacam bantuan dana bergulir. Betul sekali. Nah ini kalau untuk dana bergulirnya itu gimana tuh Mbak? Nah, jadi teman-teman wirausaha itu kita inginnya mereka itu bisa mandiri gitu kan, nggak selamanya akan bergantung pada kita. Jadi skema dana bergulir itu kami buatnya pinjaman. Oke. Jadi tanpa bunga, jadi mereka meminjam dalam jumlah tertentu, itu pun kami harus melihat kemampuan bisnisnya seperti apa sih, apakah seimbang dengan jumlah yang ingin dipinjam. Nah, setelah itu mereka akan mengajukan jumlah pinjaman dan berapa bulan pengembaliannya. Nah, itu akan kami dampingi lagi untuk penggunaannya seperti apa nih. Jangan-jangan penggunaannya bukan ke bisnis gitu kan. Jadi penggunaannya juga kami rekap. Jadi laporan keuangan, pelatihan keuangan itu selalu ada setiap tahun PPK. Monitoring berarti? Benar sekali. Selalu didampingi supaya nanti siap menjadi seorang pengusaha. Benar sekali. Ini rata-rata Mbak berkecimpungnya itu usahanya apa? Banyak sekali sih, terutama mahasiswa-mahasiswa itu sangat mengikuti tren ya Mbak. Iya, Jadi kalau tren pandemi ini apa Mbak? Jadi kemarin itu sebelum pandemi itu sempat tren yang laundry sepatu. Itu laundry sepatu. Semuanya buka gitu kan. Pas pandemi ini yang fashion, yang laundry sepatu rata-rata menurun. Jadi kami fokus ke usaha-usaha yang kemungkinan masih ada pasarnya. Oke. Nah, di saat pandemi ini yang masih ada pasarnya itu pertama itu makanan, terutama makanan kuliner. utama gitu ya, makanan kuliner yang kuliner berat gitu, makanan berat. Gitu. Kedua produk-produk yang berbasis kesehatan. Ya, jadi contohnya ada yang membuat mahasiswa Fikes contohnya mereka membuat hand sanitizer, ada juga yang membuat strap mask, ada yang membuat masker dan lain-lain. Jadi kami fokusnya ke situ. Dan yang ketiga adalah usaha-usaha yang berbasis teknologi. Jadi startup itu tetap kami maksimalkan juga. Kenapa? Karena yang berbasis teknologi itu lebih aman lah untuk selanjutnya karena kita memang berbasis teknologi ya sekarang ya. Jadi kami rata-rata berpindah ke usaha-usaha seperti itu. Gitu Mbak. Jadi yang awalnya fashion itu juga merasakan bahwa ini berat banget sekarang nih. Jadi pindah. Tapi itu hanya seperti sementara gitu Mbak. Iya. Nah Mbak Nia, tadi sudah disinggung juga ada istilah dana bergulir. Oh iya. Nah ini dana yang seperti apa Mbak? Dana bergulir ya yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa ini sebenarnya. Ya, jadi dana bergulir itu semacam pinjaman Mbak yang diberikan oleh kami di PPK itu untuk menunjang keberlangsungan hidup dari usaha ini. Jadi gimana pun kita tidak bisa memungkiri bahwa memang capital atau duit itu perlu banget untuk usaha kan. Jadi untuk usaha-usaha yang ingin melakukan ekspansi atau usaha-usaha yang ingin bertumbuh itu membutuhkan dana lebih dan kami mensupport dengan memberikan pinjaman dana. Jadi dana bergulir itu semacam pinjaman tanpa bunga gitu Mbak. Oke, jadi dari teman-teman mahasiswa yang sedang menjalankan usaha dibina di PPK itu tadi ya Mbak? Iya benar sekali. Kemudian kalau menjalankan usahanya ada pilot, pada gimana Iya. itu bisa mengajukan. Betul sekali. Ataupun walaupun mereka berjalan normal tapi ingin memperluas usaha, itu juga bisa salah satunya. Karena ada beberapa tenan itu yang seperti itu. Ingin memperluas atau diversifikasi atau membuat produk lain gitu kan. Mereka butuh dana bergulir. Contoh kemarin itu ada yang produk tas tote bag gitu kan. Dia ingin bikinnya yang selempang gitu kan. Ataupun yang gede kalau nggak salah waktu itu. Mereka minta pinjaman dana gitu. Karena untuk diversifikasi. Perluasan juga ya, jadi Iya. bisnisnya merambah. Benar sekali. Jadi kami mendukungnya seperti itu. Ini kalau teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, sudah jadi alumni istilahnya berarti ya Mbak. Benar
Itu bagaimana cara menjalin kerjasamanya supaya tetap menggandeng teman-teman yang masih merintis ini? Oke, jadi teman-teman yang lulus itu sebenarnya ada 2 angkatan sekarang ya Mbak, 2019 dan 2020. Sejauh ini yang 2019-20 ini tetap kami punya kegiatan rutin bertemu untuk kayak sharing session gitu kan, bagaimana usaha mereka sekarang. Dan mereka itu menjadi salah satu pendukung untuk usaha yang tenan-tenan tahun ini gitu. Caranya gimana? Ada beberapa itu yang menjadi mentor, ya, jadi mendampingi. Ada yang beberapa lainnya mungkin sharing session. Kemarin malah 2 minggu yang lalu baru aja sharing session pengalaman mereka. Gitu. Jadi mereka juga sebenarnya belum gede-gede banget gitu ya, paling tidak tapi pengalamannya sudah lebih lah. Jadi bisa di-sharing ke teman-temannya. Ini kemudian kira-kira ini Mbak, kiat-kiat seperti apa sih yang harus selalu ditanamkan oleh teman-teman yang sedang merintis usaha biar tetap semangat walaupun di masa pandemi? Ini belum tahu kapan selesai pandemi. Betul sekali. Nah, terutama sebenarnya jawabannya sudah dijawab Mbak Dinda sendiri sih. Oh, iya. Jadi satu itu yang paling kami rasakan di PPK tahun 2019 sampai sekarang dan juga di luar PPK gitu kan, karena kampus sendiri kan punya kegiatan pendampingan lain selain PPK. Itu adalah semangat Mbak. Jadi konsistensi mahasiswa untuk terus berusaha walaupun mereka pendapatannya lagi rendah, itu benar-benar yang kami tekankan. Karena itu tadi Pak Mulata sempat sebut tentang mindset kewirausahaan. Gitu penanaman mindsetnya ya. Iya, dan kedua yang kami sangat terasa itu adalah mengikuti tren. Itulah yang kami lakukan sekarang di PTK. Jadi usaha-usaha tahun ini itu usaha-usaha yang mereka punya usaha sebelumnya, tadi saya jelaskan, tapi agak menurun selama pandemi ini. Akhirnya kami mengikuti tren apa sih yang ada sekarang, coba kita jalankan dengan bentuk dikemas dengan berbeda dan lebih unik gitu. Jadi dua itu yang selalu kami tanamkan kepada mahasiswa dari diri sendiri dan dari lingkungan luar gitu. Semangat dan pantang menyerah untuk teman-teman yang sedang merintis usaha. Dan pastinya harus selalu diiringi dengan doa ya. Betul sekali, itu terutama ya. Wah, terima kasih Mbak Nia untuk informasinya. Tidak terasa sudah 30 menit Portal Bicara menemani pemirsa semuanya. Pastikan selalu menyaksikan Portal Bicara bisa melalui channel YouTube kami di Portal MJTV atau di aplikasi JPM Stream. Saya Dinda Bestari pamit, sampai jumpa.